Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pertemuan kita yang keempat bersama mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum. Kita lanjut pembelajaran Microsoft Excel kita, yaitu dengan fungsi logika if. Ini adalah pertemuan yang keempat setelah beberapa hari kita vakum. Semoga ini bisa menambah kemampuan kita. Kemudian juga setelah ini saya juga akan memberikan contoh simulasi pengerjaan tugas di mana kita belum ada latihan. Ya, nanti bagaimana cara pengerjaan tugasnya nanti ada kalian lihat di video. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi, ke layar komputer. Terima kasih. Kita lanjut dengan fungsi logika if. Fungsi logika if ini gunanya adalah untuk mengisi sel dengan melihat isi sel yang lain, ya, tapi dengan pendekatan perbandingan. Fungsi logika if ini mengisi suatu sel dengan melihat isi sel yang lain dengan metode perbandingan atau sebab akibat. Ya, if itu artinya kan jika. Format sama dengan if buka kurung kondisi, kemudian jawab kondisi true atau sesuai dengan kondisi, maka ini yang akan muncul. Kemudian titik koma, jawab kondisi false. Ini bentuk sederhananya ya, bentuk pendeknya. Kondisi ini adalah sel dengan nilainya. Kondisi ini sama dengan sel dengan nilainya atau isinya ya. Nih. Kalau jawab kondisi true, ini adalah data yang muncul ya, yang muncul ketika kondisi sesuai dengan keadaan. Sebaliknya, jawab kondisi false adalah jawab kondisi false
data yang muncul ketika kondisi tidak sesuai dengan keadaan. Sekarang kita buat contohnya. Kita ke Excelnya ya. Karena kalau kita ini kan hanya yang saya paparkan di sini, ini hanyalah cara memahami kinerjanya saja. Sebenarnya bagaimana penerapannya, kita langsung aja ke aplikasi Excel. Ini ya. Saya buat suatu pernyataan kondisi di mana saya akan mencari di sini ada 2 kolom, yaitu nama dan sifat. Nama ini nama orang, sifat ini adalah sifat dari orang tersebut. Jadi nama sifat ini, kalau nama ini kita isi secara manual, sifat ini kita dapatkan berdasarkan nama. Nah, saya buat di sini, jika nama sama dengan Edi, koma, maka sifat sama dengan ganteng. Misalnya ya, ganteng. Jadi nama sama dengan Edi ini adalah kondisi. Sifat ganteng ini adalah jawaban ketika nama Edi yang kita ketikkan di sel sebelahnya. Ya. Kemudian saya buat tidak. Jika tidak, artinya bukan nama Edi, maka sifat sama dengan jelek. Jadi maka sifat jelek ini adalah jawab atau data yang muncul ketika kondisi tidak terpenuhi. Artinya namanya bukan Edi. Jadi seperti ini yang mau kita buat. Jadi saya buat di sini nama dulu. Andi, Edi, Romi, Juli. Nah, di sini yang akan kita masukkan fungsi logika if itu sama dengan if buka kurung. Nah, di sini ada nih tooltip tag-nya, bantunya. Logical test itu maksudnya adalah kondisinya. Value if true itu adalah jawab jika kondisi terpenuhi. Value if false itu jawab jika kondisi tidak terpenuhi. Apa yang mau kita jadikan kondisinya adalah sel nama. Di sini mana? Nah, ini sel A2 Andi ya. Langsung aja blok nih, sorot A2 sama dengan, jangan lupa kutip ya, Edi. Kenapa kutip? Karena ini adalah string atau karakter. Kalau nanti angka bisa kita enggak pakai string ya. Nah, ini adalah kondisinya nih. Sel A2 isinya Edi. Nah, itu kondisinya. Titik koma. Nah, ini jawab jika memang A2 itu isinya Edi. Ini adalah sifatnya adalah ganteng. Ini. Titik koma. Nah, ini lagi value if false, artinya bukan Edi. Apa yang muncul? Jelek. Tutup kurung. Nah, ini ada satu kondisi. Satu jawabnya dan satu jawabnya jika tidak terpenuhi. Ini bisa kita enter. Kenapa jelek yang muncul? Karena bukan Edi. Coba saya tarik ke bawah.
Nah, pada sini adalah ganteng yang muncul. Kenapa? Karena isinya adalah edi. Karena dia melihat sel yang di sebelahnya. Ya. Ini A2 kita masukkan. Ini adalah alamat relatif. Alamat relatif itu artinya alamat yang berubah apabila fungsi itu kita generalisir ke bawah atau ke samping. Nah, ini kan saya tarik nih tadi nih. Nah, nih. Nah, ini A2 langsung berubah menjadi A3. Itu alamat relatif nama istilahnya ya. Lawannya alamat absolut. Alamat absolut nanti banyak kita pakai pada fungsi referensi. Ini kalau kondisinya satu. Kalau kita buat tambah di sini, itu kan edi nih. Kita tambah di sini. Siapa nama di situ lagi? Edi, Andi, Romi, Juli. Nah, saya buat Andi sama Romi. Saya tambah kondisinya. Nah. Kita selipkan aja nanti tuh. Nah, jika nama Edi, kemudian Andi, ganteng nih. Kalau Andi orangnya dermawan misalnya ya. Kalau Romi ini orangnya baik hati. Nah, baik hati. Selain ini jelek. Nah, ini yang dua nih adalah kondisi. Ini kondisi buat ini nama Andi ini kondisi 2 nih, nama Romi kondisi 3. Kita bisa langsung masukkan di sini di antara kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, kita masukkan if lagi di sini nih. If buka kurung, ambil lagi selnya. A2 sama dengan siapa tadi? Andi. Buka kurung. Ini jawabnya nih. Value is true. Dermawan. Nah, nih. Ini itu ada 2. Jadi kalau if-nya 2 berarti 2 pula kondisinya ya. Nah, Andi ini kondisi yang kedua. Yang ketiga kita tambahkan lagi. If A2 sama dengan siapa tadi? Romi. Buka kurung. Nah, ini kalau saya langsung buat kayak gini, jelek itu menjadi jawab dari kondisi Romi. Jawab kondisi false tidak ada. Makanya jawab kondisi false itu kita buat di ujung sekali. Ya. Romi itu orangnya baik hati. Tutup kurung. Tutup kutip, baru dikasih kutip 2. Pembatas antara jawab kondisi ketiga yaitu Romi, nama Romi dengan jawab kondisi false, artinya tidak ada kondisi di dalam fungsi if ini. Nah, di sini berapa if-nya? 1, 2, 3. Arti 3 kondisi. Setelah if ini akan ada buka kurung nih. Nah, di sini di akhirnya dibuat. Nah, ini tutup kurung dari kondisi A2 edi yang pertama. Saya buat 2 lagi. 1, 2, 3. Nah, ini dia nih. Enter. Andi dermawan karena sudah kita buat kondisinya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini bisa saya jabarkan. Ini A2 isinya edi, ini kondisi pertama. Ini ganteng nih jawab jika jika hasil A2 itu isinya
edi. Kemudian A2 Andi ini kondisi yang kedua. Dermawan ini adalah data yang muncul ketika kondisi 2 ini yang terjadi atau isinya Andi. Yang ketiga Romi, ya nih kondisi 3. Ini jawab jika kondisi 3 terpenuhi. Jelek ini adalah jawab jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Artinya kondisi jawab dari kondisi false. Enter. Jadi seperti itu ya. Kira-kira cara mengisi data dengan fungsi pendekatan, fungsi perbandingan atau logika if. Ya. Nanti kita lanjut dengan fungsi logika if ini apabila digabung dengan fungsi karakter, pengambilan karakter mid, left, dan right. Artinya apa? Yang kita lihat itu adalah sebagian dari isi suatu sel. Kalau ini kan selnya saja saya ambil semua full. Nah, demikian ya untuk tambahan materi kita. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kalian karena saya nanti kasih latihan. Nah, tunggu video saya selanjutnya, yaitu fungsi logika if digabung dengan mid, left, dan right. Nah, yang ini masih, yang video selanjutnya itu masih masuk dalam pertemuan yang masih masuk pertemuan ini yang kelima ya. Jadi dua video ini untuk 2 kali pertemuan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.